Assalamualaikum Pak Tamam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Ibu. Bagaimana perasaannya sekarang Pak Tamam? Alhamdulillah, Bu, luar biasa. Wah, kok saya yang deg-degan ya? Iya. Baik Pak Tamam, kemarin kita sempat berbicara ya bahwa hari ini kita akan melaksanakan coaching ya gitu ya Pak ya. Dari hasil mungkin ada observasi yang pernah Pak Tamam lakukan gitu ya. Pada kali ini kita akan menggali gitu ya terkait apa-apa yang menjadi permasalahan pada Pak Tamam. Kira-kira permasalahan apa atau bagian mana dari standar proses atau standar isi yang kira-kira Pak Tamam akan sampaikan pada kesempatan kali ini? Iya, terima kasih Ibu sudah berkenan membersamai saya. Memang betul, Bu. Jadi saya beberapa hari ini juga sedang dirundung kegalauan, Bu, terkait beberapa hal yang saya hadapi, terutama pada apa yang saya sedang kerjakan di kelas, Bu. Sejauh ini kebetulan saya mengajar di mata pelajaran IPS, Bu, ya, di kelas 8 atau kelas 2 seperti itu, Bu. Hanya saja setelah saya mengikuti kegiatan guru penggerak, ini juga menjadi menarik, Bu, tentang KSE, Bu, ya. Atau kompetensi sosial emosional seperti itu. Nah, saya masih punya kendala, Bu, di mata pelajaran saya sendiri. Saya masih kesulitan begitu nampaknya menerapkan tentang KSE ini di kelas saya, Bu, seperti itu. Baik Pak Tamam. Jadi Pak Tamam pada sejauh ini masih dirundung kegalauan karena menghadapi permasalahan kurangnya atau pemahaman gitu ya menerapkan terkait KSE di kelasnya ya. Yang saya tahu pelajaran IPS itu kan pelajaran yang membosankan ya Pak Tamam ya. Jadi memang harusnya kita lebih sering-sering nih untuk melakukan KSE ini agar pembelajaran itu bisa menciptakan kebahagiaan atau mungkin yang sekarang kita tak ketahui terciptanya student well-being gitu ya Pak Tamam ya. Lah kira-kira Pak Tamam terkait dengan KSE ini indikator apa ya yang menyatakan bahwa pelajaran atau Pak Tamam itu bisa mensiasati isi kelas itu menjadi bisa siswa itu bisa menerima pelajaran IPS menjadi pelajaran yang mengasihkan. Indikatornya apa? Iya, betul Ibu, karena pada prinsipnya saya sangat setuju tuh bahwa KSE ini harusnya menjadi bagian yang sangat penting pada ilmu sosial ya, terutama di IPS Bu, karena pada prinsipnya kan ending dari IPS atau ilmu sosial itu bagaimana kemudian anak-anak bisa menyadari tentang dirinya sebagai bagian dari masyarakat Bu. Maka menurut saya indikator tentang kesadaran diri pada KSE ini sebetulnya sangat tepat begitu. Harusnya masuk tuh di pelajaran saya. Terutama tentang bagaimana kemudian emosi dasar itu masuk bisa dirasakan anak-anak pada saat pembelajaran saya begitu. Misalkan anak-anak merasakan senang belajar IPS, merasa takjub, terharu dan seterusnya begitu ya. Tapi saya masih kesulitan begitu karena seperti yang Ibu ketahui tadi tuh IPS itu kan terkenal padat materinya, Bu. Beban kurikulumnya luar biasa begitu. Jadi saya bingung tuh mau menyelipkan di mana KSE, materi saya juga banyak. Itu kegalauan saya sebetulnya, Bu, begitu. Ya. Jadi gitu ya. Jadi indikatornya ketika siswa kita sudah melihat siswa itu senang gitu kan ya Pak ya menerima pelajaran IPS berarti itu ternyata Pak Tamam sudah berhasil menerapkan pembelajaran yang berbasis KSE gitu ya. Nah, dalam hal sekarang ini posisi Pak Tamam kalau kita grade-kan gitu ya. Kira-kira sekarang ini posisinya ada di mana sih Pak Tamam dalam memberikan pembelajaran ini terkait KSE terutama ya? Kalau tentang KSE, Bu, kalau diskalakan misalkan 1 sampai 10, saya kayaknya masih memilih 3, Bu. Karena 3 merasa ya. belum gitu, Bu, ya. Saya belum berhasil menempatkan posisi KSE ini di pembelajaran IPS yang saya ampu begitu. Oh gitu ya. Jadi
Baik, angka 3 ya, rendah sekali berarti ya Pak Tamam ya. Kalau grade 1 sampai 10 memposisikan penerapan KSE ini pada grade 3. Kira-kira Pak Tamam ya, untuk menaikkan grade ini ada nggak ekspektasi atau mungkin hayalan-hayalan Pak Tamam untuk meningkatkan grade ini untuk menjadi separohnya minimal gitu? Iya Bu, saya sih sebetulnya sudah ada beberapa rencana ke depan tuh, hanya saja ini masih dipertimbangkan begitu ya, khawatir juga waktu tidak cukup dan seterusnya. Karena yang ingin saya kejar adalah tentang kesadaran diri, poin KSE-nya masuk ke anak-anak, kemudian bagaimana supaya belajar IPS dengan senang begitu ya. Saya sih ingin memaksimalkan pemanfaatan media pembelajaran Bu, begitu ya. Mhm. Misalkan saja pada materi tentang kesejarahan begitu. Anak-anak kemudian dipandu dengan media atau sumber belajar yang demikian variatif lah, supaya anak-anak ini Mhm. ngerasa kalau belajar IPS itu sudah dapat tuh senangnya. Atau Mhm. tiba-tiba misalkan saja anak kalau lagi bagian tentang materi yang memang membutuhkan itu perasaan sedih, anak terbawa gitu sedihnya. Saya sih rencananya pengen memanfaatkan media gitu Bu, media pembelajaran. Oke. Oke, jadi Pak Tamam akan merubah cara pembelajaran ya dengan menggunakan media pembelajaran untuk pelajaran IPS ini gitu ya. Otomatis dengan menggunakan metode bervariasi mungkin ya menurut Pak Tamam bisa meningkatkan gitu keinginan tahuan siswa terhadap pelajaran IPS ini. Mungkin dengan kondisi seperti ini kira-kira dari 3 itu menurut harapan Pak Tamam bisa meningkat nggak grade-nya itu? Perkiraan saya sih kemungkinan bisa ya Bu ya, mudah-mudahan seperti itu. Kayaknya mungkin naik di grade 7 atau 8 karena yang ingin saya coba ini menggunakan media pembelajaran yang kira-kira dekat begitu ya dengan anak gitu. Misalkan Mhm. saja saya memanfaatkan YouTube atau TikTok seperti itu atau juga Mhm. aplikasi lain tentang pembelajaran sejarah atau sosial ekonomi begitu yang kira-kira dekat dengan keseharian anak gitu. Kemudian Mhm. juga anak dapat tuh Mhm. kesadaran dirinya itu apa namanya muncul pada saat pembelajaran di IPS. Muncul. Apakah pada saat belajar IPS ini justru senang atau Mhm. justru malah sedih atau takjub gitu. Mudah-mudahan sih muncul gitu dengan saya coba memanfaatkan berbagai macam media itu gitu. Tentu dengan perencanaan yang matang gitu. Oh siap, luar biasa sekali ini pemikirannya. Terlebih sekarang yang namanya teknologi sudah semakin canggih ya Pak Tamam ya. Kita jangan sampai tertinggal dengan teknologi yang ada gitu kan. Jadi anak-anak pun harus dikenalkan dengan teknologi atau media sosial yang ada ya seperti TikTok, kemudian apa IG ya. Mungkin anak-anak itu tanpa diajarin pun sudah bisa gitu ya Pak ya gitu. Luar biasa sekali. Selain menggunakan media pembelajaran tersebut, kira-kira untuk menaikkan grade tersebut ada lagi tidak? Iya Bu, jadi ini juga saya agak kepikiran akhirnya karena biasanya kalau menggunakan media-media yang seperti itu saya kecenderungannya terbatas di waktu begitu ya. Nah, Mhm. akhirnya rencana saya sih Bu berikutnya, kalau anak-anak ini kemudian tidak selesai di jam pelajaran saya, supaya anak-anak ini kesadaran dirinya juga muncul di pelajaran IPS, Mhm. saya sih ingin ngasih kesempatan Bu ya, supaya produk yang dihasilkan atau hasil belajarnya itu juga sesuai dengan keinginan anak-anak saja. Jadi Mhm. supaya anak-anak lebih bisa memilih, senang gitu belajar Mhm. IPS, Mhm. anak-anak itu boleh deh misalkan tugas saya itu boleh bentuknya vlog begitu ya, Mhm. atau misalkan apa namanya, bisa berbentuk, video pendek seperti itu, atau yang Mhm. senang ngegambar boleh deh saya bebaskan anak-anak supaya dapat bisa menggambar di karton yang manual misalkan. Yang penting Mhm. anak-anak senang dululah gitu belajar IPS karena Oh saya luar merasa biasa. belum dapat gitu tuh anak-anak belajar senang dengan saya begitu. Oh siap Pak Tamam. Jadi selain tadi menggunakan media, Pak Tamam juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, terutama berdiferensiasinya dalam berdiferensiasi produk gitu kan ya Pak Tamam ya. Itu sangat luar biasa sekali Pak Tamam ya. Mudah-mudahan dengan seperti itu anak-anak bisa mengapresiasi gitu ya, menyambut gitu kan, menjadi gembira, menjadi tertantang dan mungkin menjadi ya itu tadi apa namanya ya, terciptanya student well-being tadi gitu kan ya.
dengan kekinian kan mengajarnya begitu. Nah, Pak Tamam kira-kira ya rencana Pak Tamam ini akan dilakukan kapan? Iya Bu, karena memang itu butuh perencanaan yang matang Bu, kayaknya minggu depan juga masih kepotong dengan waktu anak-anak ini lagi P5. Kemungkinan di 2 minggu ke depan Bu, kayaknya saya bisa nyoba deh. Saya ngumpulin medianya dulu, merencanakan penilaiannya. Kemungkinan di 2 minggu ke depan Bu, kayaknya sudah bisa ini. 2 minggu ke depan ya Pak Tamam ya, itu tidak terlalu lama, juga tidak terburu-buru, karena memang untuk pembelajaran itu kan ada rencananya, RPP-nya yang harus tersusun begitu ya Pak Tamam ya. Baik Pak Tamam, untuk sudah kita dapatkan clue-nya dari masalah Pak Tamam ya, yang ingin mencoba menyelipkan KSE gitu ya, sehingga pembelajaran IPS ini bisa menjadi suatu pembelajaran yang membahagiakan murid kita dengan cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam hal ini adalah terkhusus pada produknya dan menerapkan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, terutama mencoba media pembelajaran yang kekinian gitu ya. Seperti menggunakan TikTok, menggunakan IG, begitu kan, atau YouTube, agar kita juga tidak terkesan sebagai guru yang jadul juga ya, dan mengenalkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki berorientasi pada teknologi juga, gitu ya Pak Tamam ya. Kira-kira sudah diambil kesimpulan ini Pak Tamam untuk pembicaraan Sejauh kita? ini kayaknya saya sudah yakin sih Bu, sudah dapat lah begitu. Dapat ya Pak Tamam ya. Oke, kalau begitu Pak Tamam, selamat mencoba. Ditunggu 2 minggu ke depan ceritanya lagi dari hasil pelaksanaan pembelajaran yang Pak Tamam lakukan. Oke Pak Tamam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu.